masjid dan isi bulan suci ini dengan sepenuh ibadah. Gemakan suasana bulan penuh berkah ini dengan panggilan suci. Dirikan salat tarawih berjamaah dan tradisi Islami Bugis baru. Gelorakan napas keagamaan baru dengan ceramah agama, pengajian, dan gema zikir yang terdengar ke semua. Dengan satu harapan, tetap patuhi disiplin protokol kesehatan. Gunakan masker dan siapkan media cuci tangan. Perhatikan kebersihan sarana ibadah. Selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga kita menggapai kemenangan yang dijanjikan di akhir nanti. Menang dalam mengendalikan hawa nafsu sendiri dan juga menang melawan ujian pandemi COVID-19 ini. InsyaAllah semoga kita semua mencapai gelar takwa. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormat kami Haji Suardi Saleh, Bupati Baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Bulan Ramadan, bulan paling mulia dan penuh ampunan. Semoga segala amal ibadah yang kita laksanakan pada bulan Ramadan ini dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan. Saya Syamsuddin SIP MSI, Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Baru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Mari kita sambut Ramadan dengan sukacita. Sucikan hati agar berpuasa lebih bermakna. Semoga kemenangan dan hidayah kita dapatkan. Selamat Ki menunaikan ibadah puasa Ramadan. Saya Haji Jamarudin, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Baru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudagar IGA Radio, saatnya kita ikuti hikmah Ramadan yang dipersembahkan oleh IGA Radio dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Baru dan didukung oleh Humas Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Baru dan Bio7 Jamu Tetesnya Orang Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudagar IGA, Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Syukur alhamdulillah, pada hari ini kita bertemu kembali di program acara Hikmah Ramadan. Hikmah Ramadan hari ini tentu seperti di hari-hari sebelumnya kita gelar setiap hari, dan sebelumnya kami mohon maaf hikmah Ramadan pada hari ini agak molor atau agak terlambat ya, tapi tidak mengurangi kegiatan pada hikmah Ramadan ini. Ya, di hari ini tentu di hikmah Ramadan kita bersama dengan Kementerian Agama Kabupaten Baru, ya, bersama pemerintah Kabupaten Baru, Dinas Komunikasi dan Informatika dan Statistik Kabupaten Baru, ya, dan didukung oleh Bio7 Jamu Tetesnya Orang Indonesia. Baik saudara IGA, kita akan tentunya memberikan kesempatan untuk Anda bagi yang menonton baik melalui YouTube channel IGA Radio maupun di Facebook kami di halaman Radio IGA Baru atau IGA Radio, dan tentu juga kami mengharapkan partisipasi Anda di acara ini melalui 081144882211 atau bisa berkomentar di halaman Facebook kami atau di YouTube kami tentunya. Baik saudara Liga, hari ini saya tidak sendiri namun bersama dengan
Ustaz Dr. Haji Makbul Arif MA yang telah hadir di studio. Kita sapa beliau dulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, gimana kabar tak ini? Alhamdulillah. Iya, hari ini kayaknya sibuk sekali. Iya. Iya, banyak kegiatan. Apalagi Iya. menghadapi Idul Fitri. Iya. Banyak terutama hasil-hasil rapat kemarin terkait dengan PHBI, Iya. dengan pemerintah, Iya. dinas-dinas terkait. Iya. Apakah baru ini kita laksanakan di lapangan atau di masjid? Nah, itu kemarin yang dibicarakan. Iya. Alhamdulillah tadi kami merampung hasil-hasil itu, lalu kemudian kita laporkan ke pemerintah Kabupaten Baru. Sudah ada hasilnya. Alhamdulillah. Ah. Setelah ini nanti saya langsung berkomunikasi dengan Bapak Bupati, insyaallah. Oh iya, ini Pak Ustadz sibuk sekali dan baik saudagar IGA dimanapun Anda berada, melalui acara Hikmah Ramadan ini kita akan berikan kesempatan kepada Al Ustadz untuk memberikan ceramah, dan perlu kami sampaikan juga bahwa tema kita pada hari ini ya, dan tentunya temanya ibadah puasa dan moderasi beragama. Ya, untuk itu saya berikan kesempatan Pak Ustadz. Ya. Tafadhol. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang terhormat para pemirsa sekalian dimanapun siaran ini dapat terjangkau, pertama tentunya rasa syukur yang tak terhingga kehadirat Allah Subhanahu wa taala oleh karena limpahan rahmat berkahnya, inayahnya kepada kita semua. Alhamdulillah hari ini dalam bulan suci Ramadan kita sudah berada pada posisi puasa ke-18, meskipun saudara-saudara kita sesama muslim sudah ada yang memasuki pada hari puasa ke-19. Ada sedikit perbedaan dari tahun-tahun sebelumnya, karena tahun ini setelah kita melihat hasil sidang isbat, maka tahun ini kembali dipertemukan dengan sebuah nuansa yang berbeda sedikit, ya. Saya istilahkan berbeda sedikit karena perbedaan itu sesungguhnya adalah rahmat. Mungkin tidak apa-apa kalau saya sedikit mengantar bahwa perbedaan ini sesungguhnya adalah hikmah bagi kita semuanya, karena ilmu tentang itu sesungguhnya sudah tersedia, Pak. Tahun-tahun sebelumnya 3-4 tahun ini tidak ada perbedaan kalau tidak salah. Nah, setelah kemarin dilihat, ya, ternyata perbedaan ini muncul lagi, dan berdasarkan prediksi yang ada mungkin 1-2 tahun ke depan ini berpotensi berbeda. Tentu perbedaan ini menurut saya adalah sebuah perbedaan yang sesungguhnya berasal dari cara pandang ulama di dalam menetapkan istinbat hukum. Karena kalau kita bicara hukum di dalam studi Islam itu ada 2 sesungguhnya yang perlu mendapat perhatian. Ada ilmu fikih, ada ilmu usul fikih. Nah, ilmu fikih itu adalah yang mengajarkan kita tentang bagaimana cara beribadah yang sempurna. Ilmu fikih yang mengajarkan kita bagaimana cara berwudu, ilmu fikih yang mengajarkan kita bagaimana cara sholat yang sempurna,
ilmu fikih yang mengajarkan kita bagaimana berzakat, berpuasa, berhaji dan seterusnya. Di balik itu ada ilmu usul fikih. Nah, usul fikih. Jadi ada ilmu usul fikih, inilah yang dipelajari di dalam pendidikan formal terutama di perguruan tinggi. Yang berbeda di sini bukanlah fikihnya, tapi yang berbeda adalah usul fikihnya. Kan biasa juga ada orang mengatakan bahwa kalau sesuatu yang niscaya, bahkan sesuatu yang biasa-biasa saja. Ini terbukti dari beberapa kajian-kajian ilmu usul fikih, dapat redaksi ikhtilaful ulama atau dapat perbedaan pandangan di kalangan ulama. Artinya apa? Bagi masyarakat, bagi kita yang memahami usul fikih, insya Allah perbedaan itu bukanlah sesuatu yang dipermasalahkan, apalagi mau diperselisihkan. Ibu bapak para pemirsa Radio IGA dimanapun berada, judul kita hari ini terkait tentang ibadah puasa dan moderasi beragama. Ada dua hal yang perlu dibahas sebenarnya hari ini. Nah, saya mau mulai dari moderasi beragama adalah sikap atau cara pandang perilaku beragama yang moderat. Jadi bisa apalagi mau diotak-atik, tidak boleh lagi agama itu. Tetapi yang menghargai perbedaan dan selalu mengejawantahkan kemaslahatan bersama. Nah itu prinsip bahwa moderasi beragama adalah cara pandang atau perilaku kita di dalam beragama yang memahami perbedaan, bahkan menghargai perbedaan, atau modern diri, harus memahami agamanya sendiri. Artinya apa? Bahwa kalau seorang muslim itu memahami agamanya sendiri, insya Allah dengan sendirinya itu terbawa kepada perilaku moderasi. Kenapa? Prinsip agama kita, agama Islam sendiri memang sudah moderat. Semakin kita masuk pada prinsip-prinsip keislaman kita itu, semakin kita menemukan satu nilai moderat. Karena sekali lagi bahwa agama kita memang itu adalah mau hidup harus dipahami ada umat lain, ada orang lain, ada prinsip lain yang muncul. Sama dengan itu tadi pada secara etimologi, ya, secara bahasa. Itu moderasi beragama juga harus dipahami bahwa moderasi beragama itu tawasud. Tawasud itu adalah pertengahan. Umat kita ya di dalam Al-Qur'an itu jelas sekali ya. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Bahwa Allah Subhanahu wa taala ini menciptakan kalian itu sebagai umatan wasata, sebagai umat yang harus berada pada posisi pertengahan. Wasatan itu ya, bahasa Arab. Wasatan itu pertengahan. Kalau Bapak biasa menonton bola, nonton bola ya, tadi malam Liverpool melawan MU ya. Pertandingan sepak bola pun ada wasitnya itu. Wasit itu adalah berasal dari kata bahasa Arab itu, wasit. Ya, wasatan pertengahan, kemudian pelaku pertengahan ini disebut dengan wasit. Makanya setiap pertandingan itu harus ada wasitnya supaya ada yang menang. Bayangkan kalau sebuah pertandingan tidak tidak ada wasitnya, itu gimana itu ya. Nah inilah menunjukkan kepada kita bahwa betapa besar Islam itu memperhatikan hal-hal yang seperti ini. Jadi ada tawasud ya, di dalam prinsip keagamaan juga kita ada tasamuh ya. Tasamuh itu apa? Toleransi ya.
kita paham ya semuanya toleransi. Nah, selanjutnya ada tawazun. Ajaran agama kita juga ada tawazun. Tawazun itu adalah keseimbangan ya. Ya, kita sudah paham khairul umuri awsatuha ya, yang terkenal itu bahwa kesempurnaan urusan-urusan itu ya yang pertengahan, tawazun yang seimbang ya, seimbang antara kehidupan duniawi dengan kehidupan ukhrawi. Nah, lalu kemudian di dalam moderasi beragama juga ada istilah i'tidal. Ya, i'tidal itu artinya konsisten atau yang biasa disebut dengan berlaku adil, i'tidal, keadilan itu. Nah, ibu bapak, para pendengar dimanapun Anda berada, nah di dalam moderasi beragama itu ada beberapa indikator yang harus kita paham. Yang pertama, dalam moderasi beragama itu yang paling harus kita pahami pertama itu tadi, kita tidak memahami agama kita sendiri. Ya, sekali lagi, bahwa semakin kita memahami agama kita sendiri, maka insya Allah itu seorang muslim itu harus berperilaku moderasi beragama. Nah, ada beberapa indikator moderasi beragama. Yang pertama adalah wawasan kebangsaan. Ini wawasan kebangsaan. Jadi orang yang bermoderasi beragama itu tentu harus memahami juga nilai-nilai kebangsaan yang ada, nilai-nilai negara kita ini, ya, nilai-nilai nasionalisme kita ini. Ya. Kita paham bahwa dalam kebangsaan kita ini ada 4 pilar kan, apa itu Pancasila, Undang-Undang Dasar, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika. Nah itu artinya inilah